Selamat malam dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan kali ini ya gue mau ngebahas tentang pertandingan yang akan berjalan di weekend kali ini. Setelah beberapa lama gue nggak bikin video ya. Aduh parah banget nih gue nih. Gue udah gak bikin tuh kayak 1-2 minggu. Kayak aduh ini bener-bener parah dah bawahnya. Karena ya kesibukan gue di kantor. Kantor iyalah, kantor bener. Karena ada ya banyaknya pekerjaan dan ya gue kebetulan lagi pengen apa ya, lebih kepengen relax lah gitu, menikmati waktu-waktu rehat gue juga di weekend ya, setiap weekend itu. Nah kebetulan gue ada niat ya, bukan niat sih, emang sudah mau kembali lagi ya, kalau bisa kayak konsisten untuk bikin video lagi untuk kalian semua yang udah subscribe gue dan yang belum ya, kalian yang udah subscribe coba share videonya dan ya ajak mereka juga untuk subscribe di channel Mikey Raharja ini. Oke. So, nah kebetulan nih gue bikin pas lagi buka puasa untuk tanggal 9 April. Nah, dan kali ini gue mau bahas tentang beberapa pertandingan yang gue rasa cukup seru untuk weekend kali ini ya. Ya di tengah juga bulan puasa juga ya. Gue pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankannya. Semoga di bulan Ramadan ini ya kalian dilimpahi berkah yang melimpah lah ya, gitu, setiap harinya gitu selama bulan Ramadan ini. Oke. Ya, dan ya semoga kalian juga bisa menjalankan puasa ini full tanpa adanya satu halangan apapun gitu. Oke. Best of luck untuk kalian semua yang menjalankan ibadah puasa. Oke. Dan juga karena gue bikinnya pas jam 6 sore ya, pas video ini dibuat, selamat berbuka puasa juga untuk kalian. Ya nikmatilah sajian buka puasa di tempat tinggal kalian masing-masing atau dimanapun berada lah gitu. Oke. Dan kebetulan gue udah siapin sebenarnya kurma gitu, cuman later on lah, karena gue mau pengen fokus untuk konten ini buat kalian. Oke. Udah 2 menit nih gue ngomong nih ya, jadi kita langsung aja ke yang pertama. Itu ada dari Premier League. Nah, apa aja pertandingan seru untuk Premier League kali ini, untuk ya weekend ini ya maksud gue. Itu ada, kalau gue lihat di SofaScore itu ada 2, Everton versus MU, yang mana ya gue akan bahas aja langsung ke kalian gitu. Gue cepat aja ya. Gue rasa nih Everton ya, gue lihat udah makin lama udah makin menurun aja nih performanya, dan ya kelihatan banget dari permainan mereka pun, walaupun gue juga tetap nonton, tapi ya emang mereka, gue beberapa kali nonton mereka, Everton ini juga aduh parah dah pokoknya, bener-bener dari segi efektivitas jelek, dari segi permainan pun lebih amburadul. Jadi udah minusnya udah komplit lah gue bilang. Dan bukan nggak mungkin Everton bisa turun kasta musim ini gitu. Dan ditunjuknya Frank Lampard pun juga gak ngaruh gitu, karena gue lihat juga pas Frank Lampard ngelatih Chelsea pun, ini Frank Lampard ini juga gak bisa apa-apa juga gitu, benar-benar gak bisa ngubah gak bisa ngubah apa ya, peruntungannya Everton lah gitu. Jadi ya gue rasa lu nunjuk nama besar doang untuk Everton ini ya. Ya gimana ya, udah salah salah pilihan aja sih kalau gue bilang. Dan MU pun juga mainnya aduh, kadang bagus tapi kadang juga ampun deh, bener-bener MU ini bener. Gue untuk musim ini kalau mereka masuk ke zona Eropa ya, aduh tim ini mendingan mundur aja deh, bener. Ampun, ini dari segi permainan jeleknya bener-bener bukan main loh ya. Masalah-masalah itu ya sama lagi kemarin-kemarin gitu loh, dari yang mau ngebully lama-lama emosi juga lu liatnya, kalau apalagi yang fans MU ya, yang kritis gitu, kayak Bruno Fernandes. Aduh kalau gue jadi murtoh, kayak dulu gue bilang ini pemain gue buang, bener gue lepehin, bener. Lu mau masuk kemana selain MU gitu loh, lu main suka ngenyek terus apa ya, kalau gue bilang kayak anak, kayak childish banget lah gitu loh kelakuan lu gitu loh, si Bruno Fernandes ini.
Pogba, McTominay juga nggak perform gitu. Ronaldo jadi korban juga di sini gitu, karena nggak ada supply bola juga, dan emang mainnya sekarang jelek banget. Gue bilang Ronaldo yang sekarang tuh udah selesai, kalau gue bilang udah it's over lah, game over for him gitu. Apalagi ini dua winger teregois sepanjang masa, gue bilang Rashford sama Sancho. Aduh, gue bener-bener kalau tiap kali lihat mereka main ya pengen banget lu, gue bener-bener gue bentak lu tiap babak lu, karena ini dua pemain kayak show off doang. Kalau gue bilang show off doang, kontribusi gak ada ya. Lu ya dua ini merasa ya mereka apa ya, mereka mau jadi pahlawan untuk apa ya, pahlawan kesiangan untuk MU itu. Bener-bener aduh ampun, bener-bener apalagi Maguire-nya juga riwah pokoknya. Ngomongin MU ini segudang masalah tanpa solusi. Jadi gue bilang ini pertandingan harusnya, kalau nggak ada apa ya, kalau nggak ada perubahan yang terjadi, ini gue bilang udah berakhirnya udah imbang. Udah gue bilang ini antara imbang atau salah satu kalah aja lah, karena emang mereka berdua salah satu menang pun ya pasti caranya juga jelek gitu aja. Emang dua-dua emang gak layak menang, udah either imbang imbang lah yang paling bener lah, atau salah satu kalah, udah gitu doang gitu ya. Males gue bener ngomongin MU asli. Terus yang kedua, City versus Liverpool. Nah, ini akan jadi penentuan buat gue, karena kalau seandainya Liverpool bisa untuk nyuri 3 poin di Etihad Stadium, perebutan juara musim ini bakal lebih seru. Ya, at least ada rally tambahan lah untuk sisa-sisa pertandingan di musim ini gitu loh. Ada kayak, nah apalagi kalau gue lihat bedanya cuma 1 poin gitu. Cuman yang jadi masalah untuk Liverpool adalah ya permainannya mereka juga gak konsisten gitu. Dan ketergantungan sama Mane dan Salah itu gede banget. Itu porsiannya dari 0 sampai 100. Mane sama Salah tuh ya kayak ngambil 60-70% porsi permainannya Liverpool overall gitu. Kalau mereka berdua nggak perform ya mungkin kalau Mane masih ada Luis Diaz gitu. Cuman Luis Diaz kan juga butuh waktu juga kadang-kadang untuk bisa benar-benar klop, dalam artian dia udah nyatu dengan sistem permainannya Liverpool sekarang gitu. Kalau Salah yang nggak perform ya siapa yang mau gerakin Liverpool gitu loh. Itu yang jadi masalah sekarang gitu. Dan ya City pun juga bukan tanpa masalah gitu. Mereka memang tetap akan bermain seperti yang sudah mereka jalankan dari awal musim. Mereka akan tetap bermain ball position. Mereka akan cenderung pasti, bahkan pasti gue bilang akan menguasai bola lebih banyak gitu, dan dominan terutama di lini tengah gitu. Ya kalau di tengah gue bisa bilang ya kalah lah, kalau gue bilang kalah kualitas dibandingin City gitu dari Liverpool. Cuman ya kalau mereka nggak konsen atau ya beberapa pemainnya nggak perform, ya ini akan juga jadi masalah untuk City gitu. Yang kelihatan sih ya sebenarnya lawan Spurs gitu, bahwa pemain baru, bahwa mereka pun juga bisa bermain jelek gitu loh. Dan ya mayoritas pemainnya mereka saat itu juga underperform parah gitu. Jadi gue bilang ini pertandingan bakal seru sih gitu, walaupun ya City pun juga tentu punya masalah yang akut, yaitu finishing gitu. Walaupun ya sebenarnya itu bisa di cover dengan kontribusi gol dari pemain-pemain lain gitu loh, mau dari lini tengah, lini belakang, atau lini depannya sendiri gitu ya, which was good gitu, karena ya semua pemain punya kontribusi. Cuman kalau di situasi tertentu di mana City lagi buntu ya nggak ada solusinya gitu loh ya, dimana solusinya itu ada di striker murni gitu. Ya gue juga nggak ngerti sih kenapa Pep tetap kekeh nggak mau ambil striker murni gitu loh, sebagai opsi alternatif untuk memecahkan masalah City yang mungkin akan terjadi di tengah pertandingan pas mereka lagi buntu, atau memang mereka
butuh banget untuk gol, untuk dapetin gol. Nah, tapi ya overall kalau gue bisa bilang, ngelihat komposisi pemain dari kedua tim, gue sih ngelihat gue akan sedikit ya kalau dari segi kualitas pemain dan performa sih gue sedikit unggulkan City. Tapi bukan nggak mungkin Liverpool bisa kasih kejutan untuk City bahwa ya uh, musim ini belum selesai gitu aja ya. At least Liverpool harus kasih dorongan tambahan lah, atau kayak motivasi tambahan untuk bisa apa ya, memperpanjang rally-nya mereka untuk merebut gelar juara IPL. Oke. Nah, terus kita ke mana ya? La Liga. Nah, ini La Liga ada satu yang seru nih buat gua. Ya kalau kayak München Augsburg sih buat gua ya harusnya sih kalau nggak ada masalah sih harusnya München menang. Cuman ya beberapa pertandingan terakhir gue bener-bener bingung itu. Ini München ini apa ya, kelihatan banget udah mulai ada penurunan performa gitu, dan kelihatan banget sih dalam beberapa pertandingan terakhir. Tapi kalau untuk skala Liga, skala Bundesliga maksud gue, harusnya sih mereka tidak akan menemukan masalah yang serius. Oke. Nah, menurut gua sih ini justru yang dua ini yang seru, dua bahkan tiga yang seru buat gua. Nah ini rata-rata di hari Minggu ya. Frankfurt lawan Freiburg. Nah, Frankfurt ini sebenarnya pas gua nonton lawan Barca ya kemarin ya, itu mereka sebenarnya bisa bermain cukup oke loh dan efisien kalau gua lihat dari Frankfurt ini gitu. Cuman ya kalau gue lihat ini masalahnya udah lebih ke finishing gitu. Kadang apa ya, finishingnya mereka tuh jelek, harus gue akuin. Pas gue nonton terakhir lawan Barca itu mereka finishing jelek. Tapi dari segi permainan mereka ya mungkin mereka akan mencoba untuk bawa possession dan sesekali counter gitu. Tapi untuk segi kecepatan mereka transisi dari sisinya Frankfurt ini cepet banget. Bener, gue harus akuin salah satu yang oke lah, dan bisa di apa ya, yang bisa dibilang bisa jadi pertimbangan buat lawan juga gitu loh. Dalam artian ya Frankfurt juga cukup apa ya, cukup untuk kayak 1-2 sentuhan terus mereka langsung eksekusi untuk serangan balik. Nah ini yang bahaya sih buat gue. Nah kalau Freiburg ya sebenarnya ini rada sama sebenarnya. Mereka kayak akan lebih beradaptasi sesuai dengan pola permainan lawan yang nanti akan diterapkan gitu. Jadi ini menurutku pertandingannya akan seru sih buat gue, karena ya ini mereka juga apalagi Freiburg gitu yang lagi bener-bener bertarung untuk Liga Champions gitu. Tapi ya kalau gue ngelihat dari sisi kedua tim ini ya, ngelihat dari permainannya mereka gitu, gue harus bilang ini bisa aja berakhir imbang. Tapi gue akan condong sedikit ya ke arah lebih ke Freiburg sih gue, karena ya sebenarnya Frankfurt juga oke gitu. Mereka bisa mengejutkan banyak tim, terutama pas lawan Leverkusen kemarin, itu udah salah satu bukti lah gitu. Cuman seringkali Frankfurt juga inkonsisten dalam banyak kesempatan. Jadi ya walaupun Freiburg juga sama gitu, tapi ya gue sih bilang ini gue akan sedikit unggulkan Freiburg, walaupun ini kita nggak tahu pertandingannya bakal dimenangin sama siapa gitu, karena kedua tim punya kualitas hampir sama dan uncertainty-nya lumayan tinggi untuk kedua tim ini. Di tengah Frankfurt yang juga memang lagi apa ya, lagi dalam performa yang ya gue bisa bilang udah mulai meningkat lah gitu. Oke, terus yang kedua Leipzig versus Hoffenheim. Nah, buat gue sih ya, ini dua tim ini sebenarnya punya prinsip main yang beda gitu. Dimana kalau Leipzig yang sekarang ya Leipzig mereka tetap akan bermain cepat gitu. Cuman semenjak dipegang sama Tedesco lebih rapi lah gitu, gue bisa bilang apa ya, lebih ada strukturnya gitu, lebih tertata lah dalam segi eksekusi game plan-nya gitu, dibandingin pas dipegang sama Jesse Marsch. Aduh bener deh, pas
itu beda 180 derajat langit dan bumi itu antara Jesse Mars sama si Tedesco. Bener, itu kelihatan banget dari segi pengalaman itu udah kalah jauh lah, si Jesse Mars sama si Tedesco ini gitu. Dan ya dan terbukti ya permainan mereka bisa apa ya, bisa gue bilang improve lah gitu loh, mostly improve gitu, terutama dari segi efektivitas mereka juga dalam menyerang dan juga bagaimana mereka untuk menguasai jalan pertandingan gitu loh. Nggak yang bener-bener tergesa-gesa banget itu loh kayak zamannya Mars. Sementara Hoffenheim, nah Hoffenheim ini kalau gue lihat timnya harus ya mau tidak mau memang murni mengandalkan kerjasama gitu, karena tidak ada satu pemain pun yang statusnya memang bintang di Hoffenheim. Paling kalau mau yang pemain pentingnya itu Baumgartner sama si Kramaric gitu. Nah inilah yang memang harus di apa ya, mau gak mau harus terapin sama Hoffenheim gitu, karena ya ini kan Hoffenheim gak ada pemain bintang. Kesatuan tim dalam permainan itu penting banget gitu. Dan ya gue sih ngeliat memang mereka cukup bisa membuktikan gitu, walaupun di banyak kesempatan kadang-kadang ya mereka juga agak flop. Tapi ya tim kayak Hoffenheim ini pun juga bisa sangat mengejutkan gitu kalau mereka semua pemainnya itu lagi perform bener. uh, Walaupun gue sebenarnya juga nggak gitu nonton Hoffenheim nggak terlalu sering lah untuk nonton Hoffenheim, tapi ya kalau dari segi permainan sebenarnya ya mereka bisa dibilang cukup layak untuk diperhitungkan lah, khususnya untuk membawa mereka ke zona Eropa gitu. Nggak tahu di mana UEL, ECL atau bahkan UCL. Tapi ya kalau gue ngelihat dari performa dari kedua tim ini dan segi permainan ya, gue sih akan condong untuk mengunggulkan Leipzig gitu di pertandingan ini. Dan yang terakhir itu ada satu pertandingan yang sebenarnya ini derby, dan derby yang cenderung baru tapi menarik untuk gue bahas karena ini derby ibu kota dan baru kayak beberapa kali ketemu di Bundesliga ini udah panasnya minta ampun. Berlin Derby, Hertha versus Union. Gini ya, ini udah buat gue sih terang-terang aja ke kalian, gue jelas akan unggulkan Union ketimbang Hertha. Hertha Berlin ini aduh ampun deh, bener-bener gue sih bahkan berharap Hertha Berlin langsung turun kasta ke Zweite Bundesliga. Sumpah dari permainan jeleknya bukan main, bener-bener aduh gak habis pikir gitu loh. Maksudnya gue tim sekelas Hertha Berlin yang udah punya kayak ya kalau ya memang nggak bisa korelasiin sama pengalaman itu, cuman kalau gue lihat performa sekarang mereka nggak nunjukin gitu bahwa mereka tim yang bisa dibilang diperhitungkan di Bundesliga gitu. Sementara Union ya jelas mereka tuh jauh lebih baik gitu dari segi permainan gitu. Mereka bisa membuktikan bahwa mereka juga ya walaupun performa mereka akhir-akhir ini menurun gitu, tapi ya at least they have guts gitu loh untuk bermain lebih baik gitu loh ketimbang Hertha. Hertha ini main ya nggak ada tatanan sama sekali, bener. Cuman bisanya cuma kayak ngambil ya, itu udah dari awal musim gue liat kayak ngambil Eklen Kam, terus lu ambil Lukas Piontek, KPB, terus dulu juga Kedira, gitu-gitu pemain-pemain yang lu nggak tahu fungsinya apa gitu loh, dan lu nggak bisa manfaatin mereka dengan bener. Ya udah hancur tim ini, bukan nggak hancur-hancur banget tapi udah perlahan-lahan udah mulai kelihatan ini tim kropos banget. Aduh kroposnya minta mampus lah pokoknya. Sementara Union gue lihat kalau dari segi permainan sebenarnya ya agak kayak tim-tim mediocre lain gitu, cuman mereka bisa ngejutin dengan kecepatan, itu yang mereka punya gitu. Sementara Hertha Berlin nggak punya sama sekali. Apa yang mereka punya untuk ngelawan tim sekelas Union Berlin sekarang, nothing. Jadi ya
Gua rasa ya kalau gua lihat ya, walaupun memang derbynya bakal panas banget ya, bakal panas karena gua lihat beberapa berita gitu, terutama di twitternya Spiltak Indo. Shout out untuk Spiltak Indo, katanya ada 1.100 anggota polisi yang akan ngejaga Olympia Stadium hari ini. Nah itu udah nunjukin sih, itu udah bener-bener derbynya udah panas banget, karena ini udah derby di ibu kota lagi. Cuman ya kalau dari segi kualitas pemain, dari segi permainan lebih-lebih udah ini udah jelas Union Berlin udah pasti lebih unggul ketimbang Hertha Berlin. Udah gue emang udah berharap Hertha Berlin udah turun aja udah. Bener, gak layak main di Bundesliga tim-tim sekelas Hertha Berlin ini. Mudah-mudahan lebih cepat aja Auf Wiedersehen Zweite Bundesliga. Semoga. Dan itu perlahan tapi pasti akan terjadi. Yakin gue. Oke, gue udah males ngomongin Hertha Berlin sama MU lagi. Aduh. Sekarang kita ke Liga Spanyol. Wah, ini udah 20 menit nih. Liga Spanyol sebenarnya udah nggak itu banyak yang menarik, mungkin ada di akhir-akhir itu, cuman ya pertandingannya bakal apa ya mungkin akan seru dalam beberapa pertandingan, sisa-sisa pertandingan ini, karena pertarungan juaranya mungkin Madrid akan lebih akan difavoritkan, cuman ya nggak tahu, nobody knows gitu. Di Bundesliga semua kejutan bisa terjadi. Dan gue lihat lagi ya udah, mungkin gue lihat sama Eredivisie ya, coba ya bentar. Wait, kalau Eredivisie itu bentar, kayaknya ada pertandingan mungkin 1-2 yang seru, gue coba lihat dulu, karena nggak ini nggak ke pin di sini. Oke ya, udah itu aja mungkin, karena nggak ada pertandingan yang cukup seru juga di Eredivisie, jadi gue akhirin videonya sampai sini. Oke, terima kasih yang udah nonton video preview gue kali ini untuk match week kali ini. Ya, gue sampai agak blank tadi, sorry. Oke, itu aja mungkin video dari gue. Terima kasih ya udah nonton Mikey Ball kali ini, dan sampai ketemu lagi di video Mikey Ball berikutnya. Ciao. Pusing ngeliat MU sama Hertha Berlin, mudah-mudahan segera hancur ya.